Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Kamar Rahasia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 9, tulisan di dinding. Ada apa di sini? Ada apa? Tertarik oleh. Tak diragukan lagi, teriakan-teriakan Malfoy, Argus Phil datang menerobos kerumunan anak-anak. Kemudian dia melihat Nyonya Norris dan jatuh terjengkang, mencengkram wajahnya dengan ngeri. Kucingku, kucingku, apa yang terjadi? Pada Nyonya Norris, jeritnya. Dan matanya yang menonjol memandang Harry. Kau, jeritnya. Kau membunuh kucingku. Kau membunuhnya. Kubunuh kau. Argus, Dumbledore telah tiba di tempat kejadian. Diikuti oleh beberapa guru lainnya, dalam sekejap dia telah melewati Harry, Ron, dan Hermione dan melepaskan Nyonya Norris dari siku-siku tancapan obor. Ikut aku, Argus, katanya kepada Phil. Kalian juga, Tuan Potter, Tuan Weasley, Nona Granger. Lockhart maju dengan tak sabar. Kantorku yang paling dekat, Sir. Persis di atas sini, silakan saja. Terima kasih, Gilderoy, kata Dumbledore. Kerumunan yang dia menyisi memberi jalan pada mereka. Lockhart tampak bersemangat dan penting, bergegas mengikuti Dumbledore. Begitu juga Profesor McGonagall dan Snape. Ketika mereka memasuki kantor Lockhart yang gelap, ada gerakan-gerakan sibuk di sepanjang dinding. Harry melihat beberapa Lockhart dalam foto menyingkir dari pandangan, masih memakai gulungan rambut. Lockhart yang asli menyalakan lilin-lilin di atas mejanya lalu mundur. Dumbledore meletakkan Nyonya Norris di atas permukaan meja yang berkilat dan mulai memeriksanya. Harry, Ron, dan Hermione bertukar pandang tegang lalu duduk di kursi-kursi di luar lingkaran cahaya lilin, mengawasi. Ujung hidung Dumbledore yang panjang dan bengkok cuma sesenti dari bulu Nyonya Norris. Dia memeriksanya dengan teliti lewat kacamata bulan separuhnya. Jari-jarinya yang panjang dan lembut menyentuh dan menekan. Profesor McGonagall membungkuk sama dekatnya. Matanya menyipit. Snape di belakang mereka. Separuh tubuhnya dalam bayang-bayang. Ekspresi wajahnya aneh sekali, seakan dia berusaha keras untuk tidak tersenyum. Dan Lockhart berkeliaran di sekeliling mereka, memberi saran-saran. Jelas kutukan yang membunuhnya, mungkin sisa Transmogrifian. Aku sudah berkali-kali melihat kutukan ini digunakan. Sayang sekali aku tidak di sana. Aku tahu kontra kutukan paling tepat yang pasti bisa menyelamatkannya. Komentar Lockhart disela oleh isakan kering merana Phil. Dia terenyang di kursi di sebelah meja. Tak sanggup memandang Nyonya Norris, wajahnya ditutupi tangannya. Kendati sangat tidak suka pada Phil, Harry mau tak mau agak kasihan juga kepadanya. Walaupun tidak sebesar rasa kasihannya kepada diri sendiri. Kalau Dumbledore mempercayai Phil, dia jelas akan dikeluarkan. Dumbledore sekarang berbisik, mengumumkan kata-kata asing dan mengetuk-ngetuk Nyonya Norris dengan tongkatnya. Tetapi tak ada yang terjadi. Kucing itu tetap tampak seperti kucing mainan yang baru dijejali kapuk. Aku ingat peristiwa yang sangat mirip terjadi di Wagadogu, kata Lockhart. Serangkaian serangan kisah selengkapnya ada dalam autobiografiku. Aku bisa memberi penduduk kota itu sebagai jimat yang langsung menyelesaikan masalah. Foto-foto Lockhart di dinding semua menggaruk-garuk menyetujui perkataannya. Salah satu dari foto itu lupa melepas harnetnya. Akhirnya Dumbledore menggerakkan diri. Dia tidak mati, Argus, katanya pelan. Lockhart yang sedang menghitung jumlah pembunuhan yang berhasil dicegahnya mendadak berhenti. Tidak mati, kata Phil dengan suara tercekik, mengintip Nyonya Norris melalui sela-sela jarinya. Tapi kenapa dia? Dia kaku dan dingin. Dia dibuat membatu, kata Dumbledore. Aku pikir juga begitu, kata Lockhart. Tetapi bagaimana? Aku tidak bisa bilang. Tanya dia, jerit Phil. Memalingkan wajahnya yang berjerawat dan basah kena air mata kepada Harry. Tak ada anak kelas 2 yang bisa melakukan ini, kata Dumbledore tegas. Perlu sihir hitam tingkat paling tinggi. Dia yang melakukannya, kata Phil marah. Wajahnya yang bergelambir berubah ungu. Kalian melihat apa yang dituliskan di dinding. Dia menemukan di kantor. Dia tahu aku. Wajah Phil berkeriut mengerikan. Dia tahu aku Squib. Dia mengakhiri kata-katanya. Saya tak pernah menyentuh Nyonya Norris, kata Harry keras. Merasa tidak enak karena sadar betul semua orang mengawasinya, termasuk semua Lockhart di dinding. Dan saya bahkan tidak tahu Squib itu apa. Omong kosong, gertak Phil. Dia melihat surat mantra kilatku. Kalau aku boleh bicara, kepala sekolah, kata Snape. Dari naungan bayang-bayang, perasaan Harry semakin tak enak. Dia yakin apapun yang dikatakan Snape tak akan membantunya. Potter dan teman-temannya mungkin hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, katanya. Seringai kecil menghiasi wajahnya, seakan dia meragukan ucapannya sendiri, tapi memang situasinya mencurigakan. Kenapa mereka tidak ikut pesta Halloween? Harry, Ron, dan Hermione bersamaan menjelaskan tentang pesta ulang tahun kematian. Ada ratusan hantu. Mereka akan memberi kesaksian bahwa kami di sana. Tapi kenapa sesudah
keduanya tidak ikut pesta, kata Snape. Matanya yang hitam berkilauan dalam cahaya lilin. Kenapa naik lorong itu? Ron dan Hermione memandang Harry karena kata Harry jantungnya berdegup kencang sekali. Dia sadar kedengarannya aneh sekali kalau dia memberitahu mereka dia dibawa sana oleh suara tanpa tubuh yang tidak didengar orang lain, kecuali dia sendiri. Karena kami lelah dan ingin tidur, katanya. Tanpa makan malam, kata Snape. Senyum kemenangan menghiasi wajahnya yang pucat. Kurasa hantu tidak menyediakan makanan yang layak untuk orang hidup di pesta mereka. Kami tidak lapar, kata Ron lantang tepat ketika perutnya berkeriuk keras. Senyum menyebalkan Snape makin lebar. Kurasa kepala sekolah Potter tidak sepenuhnya jujur, katanya. Mungkin ada baiknya dia mendapat larangan-larangan tertentu sampai dia bersedia menceritakan seluruhnya kepada kita. Aku pribadi berpendapat dia harus dicopot dari tim Quidditch Gryffindor sampai dia mau berkata jujur. Astaga, Severus, kata Profesor McGonagall tajam. Aku tidak melihat alasan untuk melarang anak ini main Quidditch. Kucing itu tidak dipukul kepalanya dengan sapu. Sama sekali tak ada bukti bahwa Potter telah melakukan sesuatu yang salah. Dumbledore memandang Harry dengan tajam. Mata biru pucatnya yang bercahaya membuat Harry merasa seakan dia dironsen. Tak bersalah sampai terbukti bersalah, Severus, katanya tegas. Snape kelihatan berang, begitu juga Phil. Kucingku dibuat membatu, jeritnya. Matanya mendelik. Aku ingin ada yang dihukum. Kami bisa menyembuhkannya, Argus, kata Dumbledore sabar. Baru-baru ini Madame Sprout berhasil mendapatkan mandrake. Begitu mandrake itu tumbuh sepenuhnya, aku akan menyuruh buat ramuan yang bisa menghidupkan Nyonya Norris. Biar aku yang buat, Lockhart menyela. Aku sudah membuatnya 100 kali. Aku bisa mengocok cairan restoratif mandrake dalam tidur. Maaf, kata Snape dingin, tapi kurasa akulah ahli ramuan di sekolah ini. Suasana menjadi canggung. Kalian boleh pergi, Dumbledore berkata kepada Harry, Ron, dan Hermione. Mereka pergi secepat mungkin, nyaris lari. Ketika tiba di lantai di atas kantor Lockhart, mereka masuk ke dalam kelas kosong dan menutup pintunya. Harry menyipitkan mata memandang wajah gelap kedua temannya. Apakah menurut kalian aku seharusnya memberitahu mereka tentang suara yang kudengar? Tidak, jawab Ron tanpa keraguan. Mendengar suara-suara yang tak bisa didengar orang lain bukan pertanda baik. Bahkan di dunia sihir sekalipun. Sesuatu dalam suara Ron membuat Harry bertanya, kau percaya padaku kan? Tentu, kata Ron cepat, tetapi kau harus mengakui bahwa itu aneh. Aku tahu itu aneh, kata Harry. Seluruh kejadian itu aneh. Apa maksud tulisan di dinding itu? Kamar rahasia telah dibuka. Apa maksudnya itu? Rasanya aku pernah dengar, kata Ron lambat-lambat. Kurasa ada yang pernah cerita padaku tentang kamar rahasia di Hogwarts. Mungkin Bill. Dan apa sih squib itu? Tanya Harry. Dia heran sekali ketika Ron terkikik tertahan. Ya, sebetulnya sih tidak lucu, tapi karena itu Phil, katanya. Squib itu orang yang lahir dari keluarga penyihir tapi tidak punya kekuatan sihir sama sekali. Kebalikan dari penyihir yang lahir dari keluarga muggle, tapi squib ini tidak biasa. Kalau Phil berusaha mempelajari sihir lewat kursus mantra kilat, kurasa dia pasti squib. Ini menjelaskan banyak hal, seperti kenapa dia sangat membenci murid-murid. Ron tersenyum puas, dia merasa getir. Jam berdentang di suatu tempat, tengah malam, kata Harry. Lebih baik kita tidur sebelum Snape datang dan berusaha menjebak kita untuk sesuatu yang lain. Selama beberapa hari yang dibicarakan sekolah hanyalah penyerangan terhadap Nyonya Norris. Phil membuat kejadian itu tetap segar di ingatan anak-anak dengan mondar-mandir di tempat Nyonya Norris diserang. Seakan dia mengira siapa tahu si penyerang akan kembali. Harry sudah melihat dia menggosok tulisan di dinding dengan penghilang segala macam kotoran sihir. Buatan Nyonya Scour, seperti semula di atas dinding batu. Kalau tidak berjaga di koridor, Phil akan mengendap-endap di koridor dengan mata merah, menangkap anak-anak yang tidak curiga dan berusaha memberi mereka detensi untuk hal-hal seperti bernapas terlalu keras dan kelihatan senang. Ginny Weasley kelihatan terganggu sekali dengan nasib Nyonya Norris. Menurut Ron, dia pecinta berat kucing, tapi kan kau belum kenal benar Nyonya Norris, kata Ron menghiburnya. Percaya deh, kita jauh lebih senang tanpa dia. Bibir Ginny bergetar. Hal seperti ini tidak sering terjadi di Hogwarts. Ron meyakinkannya mereka akan menangkap orang sinting yang melakukannya dan segera mengeluarkannya dari sini. Aku cuma berharap dia masih sempat membuat Phil membatu sebelum dikeluarkan. Aku cuma bergurau. Ron buru-buru menambahkan. Ketika Ginny jadi pucat, serangan itu juga berpengaruh pada Hermione. Sudah biasa bagi Hermione untuk melewatkan banyak waktu dengan membaca, tapi sekarang dia nyaris tidak melakukan hal lain. Harry dan Ron pun tidak mendapat banyak jawaban.
ketika mereka bertanya apa maunya membaca terus begitu. Dan baru Rabu berikutnya mereka tahu Harry tertahan dalam pelajaran ramuan karena Snape menyuruhnya tinggal untuk membersihkan sisa-sisa cacing dari atas meja. Setelah makan siang yang terburu-buru, dia naik untuk menemui Ron di perpustakaan dan melihat Justin Finn Bletchley, anak Hufflepuff yang sama-sama ikut kelas herbologi, berjalan ke arahnya. Harry baru membuka mulut untuk menyapa, tetapi begitu melihatnya, Justin mendadak berbalik dan bergegas ke arah yang berlawanan. Harry menemukan Ron di bagian belakang perpustakaan, sedang mengukur PR sejarah sihirnya. Profesor Binns menugaskan menulis karangan sepanjang 1 meter tentang pertemuan penyihir Eropa abad pertengahan. Ya ampun, masih kurang 20 cm, kata Ron sebal, melepas perkaminnya yang langsung bergulung kembali. Sementara karangan Hermione panjangnya 137,5 cm, padahal tulisannya kecil-kecil. Di mana dia? Tanya Harry, menyambar meteran dan membuka gulungan PR-nya sendiri. Di sana, kata Ron, menunjuk rak-rak buku, mencari buku lain lagi. Kurasa dia mencoba menyelesaikan membaca seluruh buku di perpustakaan ini sebelum Natal. Harry bercerita kepada Ron tentang Justin Finn Bletchley yang melarikan diri darinya. Buat apa kau pikirkan? Menurutku dia agak idiot, kata Ron sambil menulis. Huruf-hurufnya dibuat sebesar mungkin, segala omong kosong tentang lokat yang begitu hebat. Hermione muncul dari antara rak-rak buku. Dia kelihatan jengkel dan akhirnya siap untuk berbicara kepada mereka. Semua buku sejarah Hogwarts dipinjam, katanya sambil duduk di sebelah Harry dan Ron. Dan daftar tunggunya sampai 2 minggu. Aku menyesal sekali bukuku kutinggal di rumah, tapi koperku sudah penuh sekali dengan semua buku lokat. Kenapa kau mau baca buku itu? Tanya Harry. Sama seperti semua orang lain, kata Hermione, untuk membaca legenda kamar rahasia. Apa itu? Tanya Harry cepat-cepat. Itulah, aku tak ingat, kata Hermione, menggigit bibir. Dan legenda itu tak bisa kutemukan di tempat lain. Hermione, coba aku baca karanganmu, kata Ron putus asa, mengecek arlojinya. Tidak boleh, kata Hermione, mendadak galak. Kau punya waktu 10 hari untuk menyelesaikannya. Aku cuma perlu 5 cm lagi, ayo dong. Bel berdering. Ron dan Hermione berjalan di depan, menuju kelas sejarah sihir bertengkar. Sejarah sihir adalah pelajaran paling membosankan di daftar pelajaran mereka. Profesor Binns, gurunya, adalah satu-satunya guru yang hantu. Dan hal paling seru yang pernah terjadi di kelasnya adalah saat dia memasuki kelas menembus papan tulis. Profesor Binns sudah tua sekali dan berkeriput. Banyak orang bilang dia tak sadar dia sudah meninggal. Dia bangun begitu saja untuk mengajar pada suatu hari dan meninggalkan tubuhnya di kursi berlengan di depan perapian di ruang guru. Rutinitasnya tidak berubah sedikit pun sejak saat itu. Hari ini sama membosankannya seperti biasa. Profesor Binns membuka catatannya dan mulai membaca dengan nada datar membosankan seperti dengung penyedot debu tua. Nyaris semua anak di kelas tertidur nyenyak. Kadang-kadang terbangun cukup lama untuk menulis nama atau tanggal, kemudian tidur lagi. Profesor Binns sudah bicara selama setengah jam ketika terjadi sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Hermione mengacungkan tangan. Profesor Binns mendongak di tengah bacaan super membosankan tentang konvensi sihir internasional tahun 1289. Kelihatannya kaget. Miss Granger, Profesor, saya ingin tahu apakah Anda bisa menceritakan kepada kami sesuatu tentang kamar rahasia, kata Hermione dengan suara nyaring. Dean Thomas yang duduk dengan mulut melongok sambil memandang kosong keluar jendela tersentak dari transnya. Kepala Lavender Brown terangkat dari lengannya dan siku Neville tergelincir dari tepi mejanya. Profesor Binns mengejap. Pelajaranku adalah sejarah sihir, katanya dengan suara kering mendesah. Aku mengajarkan fakta, Miss Granger, bukan dongeng dan legenda. Dia berdeham pelan kecil, seperti bunyi kapur patah, dan melanjutkan. Dalam bulan September tahun itu, sub panitia para penyihir Sardinia. Dia terpaksa berhenti. Tangan Hermione melambai di udara lagi. Miss Grant, maaf sir, bukankah legenda selalu punya dasar fakta? Profesor Binns memandang Hermione dengan sangat tercengang. Harry yakin tak ada murid yang pernah menyalahnya hidup atau mati. Ya, kata Profesor Binns lambat-lambat. Ya, orang bisa memperdebat soal itu. Kurasa dia tak menyipitkan mata memandang Hermione seakan tak pernah memandang muridnya dengan jelas sebelumnya. Meskipun demikian, legenda yang kau tanyakan itu dongeng yang sangat sensasional, bahkan menggelikan.
Tetapi seluruh kelas sekarang memusatkan perhatian pada kata-kata Profesor Binns. Semua wajah menghadap dirinya, memandangnya. Harry bisa melihat sang profesor benar-benar cengang melihat ketertarikan yang luar biasa itu. "Oh, baiklah," katanya lambat-lambat. "Kamar rahasia. Kalian semua tahu tentunya bahwa Hogwarts didirikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Tanggal persisnya tidak jelas oleh 4 penyihir besar pada zamannya. Keempat asrama sekolah ini dinamakan sesuai nama mereka: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, dan Salazar Slytherin. Mereka bersama-sama mendirikan kastil ini, jauh dari mata magel yang ingin tahu. Karena zaman itu sihir ditakuti orang-orang biasa, dan para penyihir menderita karena disiksa." Dia berhenti sejenak memandang muram ke seluruh kelas. Lalu melanjutkan, "Selama beberapa tahun, para pendiri bekerja bersama-sama dengan harmonis, mencari anak-anak yang menunjukkan bakat sihir dan membawa mereka ke kastil untuk dididik. Tetapi kemudian timbul pertentangan di antara mereka. Keretakan tumbuh di antara Slytherin yang lain. Slytherin menginginkan mereka lebih selektif dalam memilih murid-murid yang masuk Hogwarts. Menurut pendapatnya, pelajaran sihir seharusnya hanyalah diberikan kepada keluarga-keluarga penyihir. Dia tak suka mengambil murid yang dilahirkan oleh orang tua magel. Menurut anggapannya, mereka tak bisa dipercaya." Selang beberapa waktu terjadi perdebatan seru mengenai hal ini antara Slytherin dan Gryffindor, dan Slytherin meninggalkan sekolah. Profesor Binns berhenti lagi, mengerucutkan bibirnya kelihatan seperti kura-kura tua berkeriput. "Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang bisa dipercaya, cuma itulah yang kita tahu," katanya. "Tetapi fakta yang benar ini dikaburkan oleh legenda kamar rahasia yang seru. Menurut ceritanya, Slytherin sudah membuat kamar tersembunyi di dalam kastil, yang sama sekali tidak diketahui para pendiri lainnya. Slytherin, menurut legenda, menyegel kamar rahasia sehingga tak ada yang bisa membukanya sampai pewarisnya yang sejati tiba di sekolah ini. Hanya si pewaris itulah yang bisa membuka segel kamar rahasia, melepas horor di dalamnya, dan menggunakannya untuk memurnikan sekolah dari mereka yang tak layak mempelajari ilmu sihir." Kelas sunyi senyap ketika Profesor Binns mengakhiri ceritanya. Tetapi bukan kesunyian mengantuk yang biasa memenuhi kelas ini. Ada kegelisahan di dalamnya selagi semua anak masih memandangnya. Mengharapkan lebih banyak cerita lagi, Profesor Binns kelihatannya agak jengkel. "Semua itu omong kosong, tentu saja," katanya. "Dengan sendirinya sekolah diselidiki untuk mencari bukti-bukti adanya kamar itu. Sudah banyak sekali para penyihir terpelajar menyelidikinya, tapi kamar itu tidak ada. Itu cuma cerita bohong yang disebarkan untuk menakut-nakuti mereka yang mudah ditipu." Tangan Hermione kembali terangkat. "Sir, apa tepatnya yang Anda maksud dengan horor di dalam kamar?" "Menurut cerita itu semacam monster yang hanya bisa dikontrol oleh pewaris Slytherin," kata Profesor Binns dengan suaranya yang kering mendesah. Anak-anak bertukar pandang cemas. "Sudah kubilang semua itu tidak ada," kata Profesor Binns, membalik-balik catatannya. "Tidak ada kamar rahasia dan monster." "Tapi Sir," kata Seamus Finnegan, "kalau kamar itu hanya bisa dibuka oleh pewaris sejati Slytherin, orang lain tak akan ada yang bisa menemukannya, kan?" "Omong kosong, O'Flaherty," kata Profesor Binns, jengkel. "Kalau sederet kepala sekolah Hogwarts tidak menemukannya, tapi Profesor," celetuk Parvati Patil dengan suara kecil, "Anda mungkin harus menggunakan ilmu hitam untuk membukanya." "Kalau penyihir terhormat tidak menggunakan ilmu hitam untuk, bukan berarti dia tidak bisa, Miss Pinnypeter," sela Profesor Binns tajam. "Kuulangi, kalau orang seperti Dumbledore, tapi mungkin itu harus keluarga Slytherin. Makanya Dumbledore tidak bisa." Dan Thomas hendak menjelaskan, tetapi Profesor Binns sudah tidak mau melanjutkan. "Cukup," katanya tajam. "Itu cuma dongeng. Kamar itu tidak ada. Tak ada setitik pun bukti bahwa Slytherin pernah membuat bahkan cuma lemari sapu rahasia. Aku menyesal sudah menceritakan kepada kalian. Cerita tak masuk akal begitu. Kita kembali ke sejarah, ke fakta-fakta yang solid, bisa dipercaya, dan bisa dibuktikan." Dan dalam waktu 5 menit, seluruh kelas sudah kembali tertidur nyenyak seperti biasa. "Dari dulu aku sudah tahu Salazar Slytherin itu sinting," Ron berkata kepada Harry dan Hermione. Saat itu mereka sedang berdesakan di koridor yang penuh sesak pada akhir pelajaran untuk menaruh tas mereka sebelum makan malam. "Tetapi aku tak pernah tahu dialah yang punya ide soal darah murni ini. Dibayar pun aku tak mau tinggal di asramanya. Benar, kalau topi seleksi dulu mencoba menempatkanku di Slytherin,
Slytherin, aku akan langsung pulang naik kereta api. Hermione mengangguk bersemangat, tetapi Harry tidak berkata apa-apa. Perutnya rasanya tidak enak. Harry tidak pernah menceritakan kepada Ron dan Hermione bahwa topi seleksi dengan serius telah mempertimbangkan akan menempatkannya di Slytherin. Dia masih ingat seakan kejadian baru kemarin. Suara kecil yang berkata ke dalam telinganya ketika dia menaruh topi itu di atas kepala setahun yang lalu. Kau bisa jadi penyihir hebat loh. Semuanya ada di kepalamu. Dan Slytherin bisa membantu mencapai kemasyhuran, tak diragukan lagi. Tetapi Harry yang sudah mendengar reputasi asrama Slytherin yang menghasilkan penyihir-penyihir hitam telah membatin putus asa. Jangan Slytherin. Dan topi itu berkata, oh ya, kalau kau yakin, lebih baik Gryffindor. Ketika mereka tengah terdorong-dorong di tengah anak-anak yang berbondong-bondong, Colin Creevy melewati mereka. Hai Harry, halo Corin, kata Harry otomatis. Harry, ada anak di kelasku yang bilang kau, tapi Colin kecil sekali. Dia tak bisa menahan dorongan anak-anak yang mendesaknya ke aula besar. Mereka mendengarnya mencicit. Sampai nanti, Harry, dan dia pun lenyap. Apa kata anak di kelas tentang kau? Hermione ingin tahu. Bahwa aku pewaris Slytherin kukira, kata Harry. Perutnya semakin tidak enak ketika dia teringat Justin Finch-Fletchley yang kabur darinya sebelum makan siang tadi. Orang-orang di sini mempercayai apa saja, kata Ron jijik. Kerumunan anak-anak menipis dan mereka bisa menaiki tangga berikutnya tanpa kesulitan. Apakah menurutmu kamar rahasia itu benar-benar ada? Ron bertanya kepada Hermione. Entahlah, katanya, mengernyit. Dumbledore tidak bisa menyembuhkan Nyonya Norris dan itu membuatku berpikir bahwa apapun yang menyerangnya mungkin bukan, ya, manusia. Sementara Hermione bicara, mereka membelok di sudut dan tiba-tiba saja sudah berada di koridor tempat terjadinya penyerangan. Mereka berhenti dan memandang berkeliling. Keadaannya masih persis seperti malam itu, kecuali tak ada lagi kucing kaku tergantung dari tancapan obor. Dan ada kursi kosong di depan dinding bertulisan kamar rahasia telah dibuka. Disitulah Phil berjaga, gumam Ron. Mereka saling pandang, koridor itu kosong. Tak ada salahnya melihat-lihat, kata Harry. Menjatuhkan tasnya berjongkok, lalu merangkak untuk mencari petunjuk. Bekas terbakar, katanya. Di sini dan di sini, lihat ini, kata Hermione. Ini aneh. Harry bangun dan menyeberang ke jendela di sebelah tulisan di dinding. Hermione menunjuk ke ambang paling atas. Tampak kira-kira 20 laba-laba berjalan tergesa-gesa. Rupanya mereka berebut mau keluar lewat celah sempit di kaca. Benang panjang keperakan menggantung seperti tali. Seakan mereka semua naik melewati tali itu dalam ketergesaan mau keluar. Pernahkah kau melihat laba-laba bersikap seperti itu? Tanya Hermione penasaran. Tidak, kata Harry. Pernahkah kau, Ron? Harry berpaling. Ron berdiri jauh-jauh dan kelihatannya berusaha untuk tidak lari. Kenapa? Tanya Harry. Aku tidak suka laba-laba, kata Ron tegang. Aku tak pernah tahu, kata Hermione, menatap Ron keheranan. Kau kan sudah sering menggunakan laba-laba dalam ramuan. Aku tidak keberatan kalau mereka mati, kata Ron, yang dengan hati-hati memandang berkeliling kecuali jendela. Aku tak suka melihat cara mereka bergerak. Hermione terkikik geli. Tidak lucu, kata Ron galak. Kalau kau mau tahu, waktu aku berumur 3 tahun, Fred mengubah boneka beruangku menjadi laba-laba besar mengerikan karena aku mematahkan tongkat sihir mainannya. Kau pasti tak akan suka juga kalau kau sedang memeluk beruangmu dan mendadak saja dia punya begitu banyak kaki. Dan kata-katanya terputus. Dia bergidik. Hermione tampak jelas masih berusaha tidak tertawa. Merasa mereka lebih baik berganti topik. Harry berkata, ingat air yang di lantai. Dari mana air itu? Ada yang sudah mengepelnya. Kira-kira di sini, kata Ron, yang sudah cukup menguasai diri untuk berjalan beberapa langkah melewati kursi Phil dan menunjuk. Sejajar dengan pintu ini, tangannya menjangkau pegangan pintu tetapi mendadak ditariknya kembali. Seakan terbakar. Kenapa? Tanya Harry. Tidak bisa masuk, kata Ron parau. Ini toilet anak perempuan. Oh, Ron, tak akan ada orang di dalam, kata Hermione, berdiri dan mendekat. Itu tempat si Martel merana. Ayo kita lihat. Tanpa mengacuhkan tulisan besar rusak, Hermione membuka pintu. Itu toilet paling suram dan paling menyedihkan yang pernah dimasuki Harry. Di bawah cermin besar yang sudah retak dan berbercak-bercak, ada sederet tempat cuci tangan dari batu yang sudah pecah-pecah. Lantainya lembab dan memantulkan cahaya suram dari beberapa lilin yang sudah pendek dan menyala kecil dalam tancapannya.
Pintu-pintu kayu, bilik-biliknya mengelupas, berjamur, dan salah satu malah mau lepas, tergantung-gantung pada engselnya. Hermione meletakkan jari di bibirnya dan berjalan menuju bilik paling ujung. Setiba di sana, dia berkata, "Halo Myrtle, bagaimana kabarmu?" Harry dan Ron melongok. Myrtle merana sedang melayang-layang di atas tangki air, memencet-mencet jerawat di dagunya. "Ini toilet perempuan," katanya, mengawasi Ron dan Harry dengan curiga. "Mereka bukan perempuan." "Bukan," Hermione setuju. "Aku cuma mau menunjukkan kepada mereka bagaimana. Betapa menyenangkannya di sini." Hermione melambai asal-asalan ke arah cermin dan lantai yang lembab. Tanya kalau dia lihat sesuatu. Harry mengucapkan tanpa suara kepada Hermione. "Kau bisik-bisik apa?" kata Myrtle, membelalak menatap Harry. "Tidak apa-apa," kata Harry cepat-cepat. "Kami ingin tanya." "Aku benci kalau orang-orang ngomong di belakang punggungku," kata Myrtle menahan tangis. "Aku punya perasaan, kau tahu, walaupun aku sudah mati." "Myrtle, tak ada yang ingin membuatmu sedih," kata Hermione. "Harry cuma..." "Tak ada yang ingin membuatku sedih, bagus amat," lolong Myrtle. "Hidupku penuh penderitaan di tempat ini, dan sekarang orang-orang datang untuk menghancurkan kematianku. Kami ingin bertanya padamu kalau kau melihat sesuatu yang aneh belakangan ini," kata Hermione cepat-cepat. "Karena ada kucing diserang tepat di depan pintumu pada malam Halloween. Apa kau melihat ada orang di dekat sini malam itu?" tanya Harry. "Aku tidak memperhatikan," kata Myrtle dramatis. "Pipes membuatku sangat menderita, sehingga aku masuk ke sini dan mencoba bunuh diri. Kemudian tentu saja aku ingat bahwa aku sudah mati," kata Ron membantu. Myrtle terseduh memilukan melayang ke atas, berbalik dan menukik dengan kepala duluan ke dalam kloset, menciprati mereka semua dengan air, dan menghilang dari pandangan. Dari isakannya yang berdegup, dia tentunya bersembunyi di leher angsa. Harry dan Ron ternganga, tetapi Hermione mengangkat bahu dan berkata, "Percaya deh, yang begini ini sudah bisa dibilang riang kembali. Riang bagi Myrtle. Ayo kita pergi." Harry baru saja menutup pintu ketika terdengar suara keras yang membuat mereka bertiga terlonjak. "Ron!" Percy Weasley berdiri terpaku di puncak tangga lencana prefeknya berkilauan. Ekspresi wajahnya syok berat. "Itu toilet perempuan," katanya kaget. "Ngapain kau?" "Cuma lihat-lihat." Ron mengangkat bahu. "Cari petunjuk." Percy menggelembung marah sedemikian rupa sehingga mengingatkan Harry pada Nyonya Weasley. "Pergi dari situ," katanya, melangkah mendekat dan mengusir mereka dengan mengibas-ngibaskan lengan. "Apa kalian tidak peduli apa pendapat orang? Kembali ke sini sementara anak-anak lain sedang makan malam." "Kenapa kami tidak boleh ke sini?" tanya Ron panas, membelalak pada Percy. "Dengar, kami tak pernah menyentuh kucing itu. Itu yang kukatakan pada Ginny," kata Percy garang. "Tapi dia kelihatannya masih mengira kau akan dikeluarkan. Belum pernah kulihat dia secemas itu, menangis terus-menerus. Paling tidak pikirkanlah adikmu." Semua anak kelas 1 ketakutan dengan adanya kejadian ini. "Kau tak peduli pada Ginny?" kata Ron, yang telinganya sudah mulai merah. "Kau cuma cemas aku akan menghilangkan kesempatanmu menjadi ketua murid. Potong 5 angka dari Gryffindor," kata Percy tegang. Jarinya mengelus lencana prefeknya. "Dan kuharap ini jadi pelajaran bagimu. Tak boleh lagi main detektif-detektifan. Kalau tidak, aku akan nulis pada Mom." Ketika Percy pergi, tengkuknya sama merahnya dengan telinga Ron. Harry, Ron, dan Hermione memilih tempat duduk sejauh mungkin dari Percy di ruang rekreasi malam itu. Ron masih marah sekali dan berkali-kali PR jimat dan guna-gunanya ketetesan tinta. Ketika dengan alasan dia mengambil tongkatnya untuk menghilangkan noda-noda itu, tongkatnya malah membakar perkamennya. Marah-marah sampai seakan berasap seperti perkamennya. Ron menutup kitab mantra standar tingkat 2-nya keras-keras. Betapa herannya Harry karena Hermione mengikuti jejaknya. "Tapi siapa dia?" tanya Hermione serius, akan melanjutkan percakapan yang sedang mereka lakukan. "Siapa yang menginginkan semua sekuip dan penyihir kelahiran Muggle dikeluarkan dari Hogwarts? Mari kita berpikir," kata Ron pura-pura bingung. "Siapa orang yang kita tahu yang berpendapat bahwa penyihir kelahiran Muggle itu sampah?" Dia memandang Hermione balik memandangnya tidak yakin. "Kalau yang kau bicarakan Malfoy, tentu saja," kata Ron. "Kau mendengar ucapannya. Giliranmu berikutnya, darah lumpur. Coba saja, kau tinggal melihat wajahnya yang seperti tikus untuk tahu bahwa dialah orangnya." "Malfoy pewaris Slytherin," kata Hermione ragu-ragu. "Lihat saja keluarganya," kata Harry, ikut-ikutan menutup bukunya. "Semua penghuni Slytherin dia selalu menyombongkan hal itu.
Dengan mudah dia bisa saja turunan Slytherin. Ayahnya jelas jahat sekali. Mereka mungkin saja memegang kunci kamar rahasia selama berabad-abad, kata Ron. Diserahkan turun-temurun dari ayah ke anak. Ya, kata Hermione hati-hati. Kurasa itu mungkin juga. Tapi bagaimana kita membuktikannya? Kata Harry muram. Mungkin ada jalan, kata Hermione lambat-lambat. Makin merendahkan suaranya seraya sekilas melirik Percy di seberang ruangan. Tentu saja akan sulit dan berbahaya, sangat berbahaya. Kita akan melanggar kira-kira 50 peraturan sekolah. Kurasa kalau kira-kira sebulan lagi kau bersedia menjelaskannya. Kau akan memberitahu kami kan, kata Ron jengkel. Baiklah, tanggap Hermione dingin. Yang perlu kita lakukan adalah masuk ke ruang rekreasi Slytherin dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Malfoy tanpa dia menyadari kitalah yang bertanya. Tapi itu mana mungkin, kata Harry. Sementara Ron tertawa. Tidak, itu bukan tidak mungkin, kata Hermione. Yang kita perlukan hanyalah ramuan Polyjuice. Apa itu, tanya Ron dan Harry bersamaan. Snape menyebutkannya di kelas beberapa minggu yang lalu. Memangnya kami tak punya kerjaan lain yang lebih menarik di pelajaran ramuan selain mendengarkan Snape, gumam Ron. Ramuan ini mentransformasimu menjadi orang lain. Pikirkanlah, kita bisa berubah menjadi 3 anak Slytherin. Tak ada yang tahu itu kita. Malfoy mungkin akan memberitahu kita segalanya. Dia mungkin sedang menyombongkan hal itu di ruang rekreasi Slytherin sekarang ini. Kalau saja kita bisa mendengarnya. Ramuan Polyjuice ini kedengarannya agak meragukan bagiku, kata Ron. Keningnya berkerut. Bagaimana kalau kita tertangkap bertampang seperti 3 anak Slytherin selamanya? Efeknya akan menghilang sendiri setelah beberapa waktu, kata Hermione. Melambaikan tangannya tak sabar. Tetapi mendapatkan resepnya akan sulit sekali. Kata Snape adanya di buku berjudul Ramuan-Ramuan Paling Mujarab dan di perpustakaan. Buku ini pasti disimpan di seksi terlarang. Hanya ada satu cara untuk meminjam buku dari seksi terlarang. Kau perlu izin tertulis dengan tanda tangan guru. Susah cari alasan kenapa kita memerlukan buku itu, kata Ron. Kalau bukan karena kita ingin mencoba membuat salah satu resep ramuannya. Kurasa, kata Hermione, kalau kita pura-pura cuma tertarik pada teorinya, kita mungkin masih punya kesempatan. Oh, mana mungkin. Tak ada guru yang bisa tertipu dengan alasan begitu, kata Ron. Mereka bodoh benar kalau sampai tertipu. Bab 10. Belajar gila. Sejak kejadian yang membawa malapetaka dengan Pixie, Profesor Lockhart tak pernah lagi membawa makhluk hidup ke dalam kelas. Sebagai gantinya, dia membacakan paragraf-paragraf dari buku-bukunya dan kadang-kadang memperagakan kembali bagian-bagian yang paling dramatis. Biasanya dia memilih Harry untuk membantunya melakukan rekonstruksi. Sejauh ini Harry sudah dipaksa berperan sebagai penduduk desa Transilvania sederhana yang disembuhkan Lockhart dari kutukan gagap, yeti yang pilek berat, dan vampir yang setelah ditangani Lockhart tak bisa makan apa-apa selain daun selada. Harry ditarik ke depan kelas dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam berikutnya. Kali ini dia berperan sebagai manusia serigala. Harry pasti sudah menolak kalau dia tidak ingat pada rencana Hermione. Untuk itu, dia harus membuat Lockhart senang. Lolongan keras yang bagus, Harry, persis, dan kemudian, kalau kalian percaya, aku menyerang seperti ini, membantingnya ke lantai, begini. Dengan satu tangan, aku berhasil memitingnya. Dengan tangan yang lain, ku tekankan tongkatku ke lehernya. Ku kumpulkan sisa tenagaku dan kulancarkan mantra Homorphus yang sangat rumit. Dia mengeluarkan erangan membelas. Ayo, Harry lebih melengking lagi. Bagus, bulunya lenyap. Taringnya menyusut dan dia kembali menjadi manusia. Sederhana tapi efektif. Dan satu desa lagi akan mengenangku selamanya sebagai pahlawan yang membebaskan mereka dari teror bulanan serangan manusia serigala. Bell berdering dan Lockhart bangkit. PR, buat puisi tentang kejadian aku mengalahkan manusia serigala wangga-wangga. Hadiah buku aku yang ajaib dengan tanda tanganku untuk menulis puisi yang paling baik. Anak-anak mulai meninggalkan kelas. Harry kembali ke belakang ke tempat Ron dan Hermione menunggu. Siap, gumam Harry. Tunggu sampai semua sudah pergi, kata Hermione gugup. Baiklah, dia mendekati meja Lockhart secari kertas tergenggam erat di tangannya. Harry dan Ron membuntuti di belakangnya. Profesor Lockhart, Hermione tergagap. Saya ingin meminjam buku ini dari perpustakaan, hanya untuk bacaan tambahan.
Dia mengelurkan kertas itu. Tangannya agak gemetar. Masalahnya bukunya ada di seksi terlarang perpustakaan. Jadi saya perlu tanda tangan guru untuk meminjamnya. Saya yakin buku ini bisa membantu saya memahami apa yang Anda ceritakan di Heboh dengan Hantu. Itu loh tentang bisa reptil yang dampaknya baru kelihatan setelah beberapa lama. Ah, Heboh dengan Hantu, kata Lokat, mengambil kertas dari tangan Hermione dan tersenyum lebar kepadanya. Mungkin buku favoritku. Kau suka buku itu? Oh iya, kata Hermione bersemangat. Cerdik sekali. Cara Anda merangkap hantu yang terakhir dengan saringan teh. Ya, aku rasa tak akan ada yang keberatan jika aku memberi sedikit bantuan pada murid terbaik tahun ini, kata Lokat hangat, dan dia mengeluarkan pena bulu merak yang besar sekali. Ya, bagus kan? Katanya. Salah menafsirkan ekspresi jijik di wajah Ron. Aku biasanya menggunakannya untuk menandatangani buku-bukuku. Dia mencoretkan tanda tangan besar melingkar di kertas itu di bawah judul buku dan mengembalikannya kepada Hermione. Nah, Harry, kata Lokat, sementara Hermione melipat kertas itu dengan jari-jari gemetar dan menyelinapkannya ke dalam tasnya. Besok pertandingan pertama Quidditch musim ini kan? Gryffindor lawan Slytherin. Ya, ku dengar kau pemain yang berguna. Aku dulu seeker juga. Aku diminta mencoba main untuk tim nasional. Tetapi aku memilih mendedikasikan hidupku untuk pemberantasan ilmu hitam. Tapi kalau kau merasa memerlukan latihan private, jangan ragu-ragu menghubungiku. Aku selalu senang membagikan keahlianku pada pemain yang kurang terampil dibanding aku. Harry mengeluarkan bunyi tak jelas di kerongkongannya lalu bergegas menyusul Ron dan Hermione. Sungguh tak bisa dipercaya, kata Harry ketika mereka bertiga mengamati tanda-tanda di kertas. Dia bahkan tidak membaca judul buku yang kita inginkan. Itu karena dia tak punya otak, kata Ron. Tapi peduli amat, kita sudah mendapatkan yang kita inginkan. Dia punya otak, bantah Hermione nyaring. Ketika mereka setengah berlari ke perpustakaan, hanya karena dia bilang kau murid terbaik tahun ini. Mereka merendahkan suara ketika memasuki keheningan perpustakaan. Madam Pinch, petugas perpustakaan, adalah perempuan kurus pemarah yang tampangnya seperti burung heri kurang makan. Ramuan-ramuan paling mujarab, dia mengulang curiga. Berusaha mengambil catatan itu dari tangan Hermione, tetapi Hermione tak mau melepasnya. Saya ingin menyimpannya, desahnya. Ya ampun, kata Ron, merebut kertas itu dan menyerahkannya kepada Madam Pinch. Kita akan minta tanda tangan lain untukmu. Lokat akan menandatangani apa saja kalau benda itu diam cukup lama. Madam Pinch menerawang kertas itu ke lampu, seakan bertekad menemukan pemalsuan, tetapi kertasnya lulus tes. Dia berjalan di antara rak-rak tinggi, dan kembali beberapa menit kemudian membawa buku besar yang tampak berjamur. Hermione memasukkannya hati-hati ke dalam tasnya dan mereka meninggalkan perpustakaan. Berusaha tidak berjalan terlalu cepat atau kelihatan terlalu bersalah. 5 menit kemudian, mereka sudah mengurung diri dalam toilet rusak. Martel merana lagi. Hermione menolak keberatan Ron dengan dalih toilet itu tempat terakhir yang akan didatangi siapa saja yang pikirannya lurus. Jadi di situ dijamin mereka aman. Martel merana terseduh-seduh berisi di dalam biliknya, tetapi mereka tidak memedulikannya, dan Martel juga tidak memedulikan mereka. Hermione hati-hati membuka ramuan-ramuan paling mujarab dan ketiganya membungkuk di atas halaman-halaman yang bercak-bercak lembab. Sekilas saja sudah jelas kenapa buku itu ditaruh di seksi terlarang. Beberapa efek ramuannya terlalu mengerikan untuk dipikirkan, dan ada beberapa ilustrasi yang menyeramkan, termasuk gambar seorang laki-laki yang kelihatannya bagian dalam tubuhnya dibalik jadi luar, dan penyihir wanita yang dari kepalanya tumbuh beberapa pasang tangan tambahan. Ini dia, kata Hermione bersemangat. Ketika dia menemukan halaman berjudul Ramuan Polyjuice, halaman itu dihiasi gambar-gambar orang yang setengah bertransformasi menjadi orang lain. Harry betul-betul berharap ilustratornya hanya membayangkan ekspresi kesakitan luar biasa pada wajah orang-orang itu. Ini ramuan paling rumit yang pernah aku baca, kata Hermione ketika mereka membaca resepnya. Serangga sayap rendah, lintah, mostar, dan nightgrass, tanaman rendah berbunga dadu dan berdaun biru keabu-abuan. Dia bergumam, jarinya menyusuri daftar bahan yang diperlukan. Ya, ini cukup gampang. Semua ada di lemari bahan siswa. Kita bisa ambil sendiri. Oh, lihat, bubuk tanduk bikon. Entah dari mana bisa kita dapatkan. Selongsong kulit ular pohon. Saat dia ganti kulit. Ini susah juga dan tentu saja sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita. Maaf, kata Ron tajam.
Apa maksudmu? Sedikit bagian dari orang yang menjadi sasaran kita. Aku tak mau minum apapun yang mengandung kuku kaki grape. Hermione melanjutkan seakan dia tidak mendengarkannya. Kita belum perlu mencemaskan itu, karena bagian itu kita tambahkan paling belakang. Tak bisa bicara, Ron menoleh kepada Harry yang punya kekhawatiran lain. Apakah kau sadar berapa banyak yang harus kita curi, Hermione? Kulit ular pohon, jelas ini tak ada dalam lemari siswa. Apa yang akan kita lakukan? Membongkar lemari pribadi Snape. Aku tak tahu apakah itu ide bagus. Hermione menutup bukunya dengan suara keras. Kalau kalian berdua mau mundur, silakan, katanya. Ada rona merah di pipinya dan matanya lebih cemerlang daripada biasanya. Aku tak ingin melanggar peraturan. Kalian tahu, kurasa mengancam penyihir kelahiran Muggle lebih parah daripada menembus ramuan yang sulit. Tetapi kalau kalian tidak ingin mencari tahu apakah Malfoy adalah pewaris Slytherin, aku akan kembali ke Madam Pin sekarang juga dan mengembalikan bukunya. Tak pernah kusangka akan tiba harinya kau membujuk kami untuk melanggar peraturan, kata Ron. Baiklah, akan kita lakukan, tapi tidak pakai kuku kaki, oke? Berapa lama sih buatnya? Tanya Harry, ketika Hermione yang tampak lebih gembira membuka buku itu lagi. Ya, karena monsternya harus dicabut pada malam purnama, dan serangga sayap rendahnya harus direbus selama 21 hari. Ku bilang ramuan itu akan siap dalam waktu kira-kira sebulan, kalau kita berhasil mendapatkan semua bahannya. Sebulan, kata Ron. Malfoy bisa-bisa sudah menyerang separuh anak yang berkelahiran Muggle. Tapi mata Hermione menyipit berbahaya lagi. Jadi Ron buru-buru menambahkan, tapi ini rencana paling baik yang kita punya. Jadi jalan terus. Meskipun demikian, sementara Hermione memeriksa apakah keadaan aman bagi mereka untuk meninggalkan toilet, Ron bergumam kepada Harry, akan jauh lebih mudah kalau kau bisa menjatuhkan Malfoy dari sapunya besok. Hari Sabtu, Harry terbangun pagi-pagi dan berbaring-baring untuk memikirkan pertandingan Quidditch yang akan berlangsung. Dia cemas terutama memikirkan apa yang akan dikatakan Wood kalau Gryffindor kalah, tapi juga memikirkan mereka harus menghadapi tim yang menaiki sapu balap paling cepat yang bisa dibeli dengan emas. Belum pernah dia begitu ingin mengalahkan Slytherin sampai seperti itu. Setelah setengah jam berbaring dengan perasaan tak karuan, dia bangkit berganti pakaian dan turun untuk sarapan lebih awal dari biasanya. Ternyata anggota tim Gryffindor lainnya sudah berkumpul di meja panjang yang kosong. Semua kelihatan tegang dan tidak banyak bicara. Mendekati pukul 11, seluruh sekolah mulai menuju ke stadion Quidditch. Cuaca mendung, guru siap menggelegar. Ron dan Hermione bergegas datang untuk mengucapkan selamat bertanding dan semoga sukses ketika Harry memasuki kamar ganti. Para anggota tim memakai jubah merah tua Gryffindor mereka. Kemudian duduk untuk mendengarkan pidato sebelum pertandingan Wood seperti biasanya. Slytherin punya sapu yang lebih bagus dari kita. Dia mulai. Tak ada gunanya menyangkalnya. Tapi kita punya pemain yang lebih baik di atas sapu kita. Kita sudah berlatih lebih keras daripada mereka. Kita sudah terbang dalam segala cuaca. Betul sekali, gumam George Weasley. Aku tidak pernah betul-betul kering sejak Agustus, dan kita akan membuat mereka menyesali hari ketika mereka mengizinkan si licik Malfoy itu menyuap untuk bisa masuk tim mereka. Dengan dada naik turun saking emosinya, Wood menoleh kepada Harry. Terserah padamu, Harry, untuk menunjukkan bahwa Seeker perlu punya lebih dari sekadar ayah yang kaya. Tangkap Snitch-nya sebelum keduluan Malfoy. Kalau tidak, lebih baik mati, Harry, karena kita harus menang hari ini. Kita harus menang, jadi tak ada tekanan, Harry, kata Fred, mengedip kepadanya. Ketika mereka keluar menuju ke stadion, terdengar sambutan meriah, sorakan dan teriakan untuk menyemangati mereka, karena Ravenclaw dan Hufflepuff ingin melihat Slytherin kalah. Tetapi anak-anak Slytherin juga berbubu-bubu dan berdesis-desis keras. Madam Hawk, guru Quidditch mereka, meminta Flynn dan Wood berjabat tangan. Keduanya berjabat tangan dengan saling melempar pandangan mengancam dan meremas lebih keras daripada yang diperlukan. Mulai pada tiupan peluitku, kata Madam Hawk. 3, 2, 1. Dengan teriakan dari penonton untuk menyemangati mereka terbang. Ke-14 pemain meluncur naik ke langit yang mendung. Harry terbang lebih tinggi daripada yang lain. Menyipitkan mata mencari-cari Snitch. Baik-baik di sana, dahi petak, teriak Malfoy. Meluncur di bawah Harry seakan mau memamerkan kecepatan sapunya. Harry tak punya kesempatan menjawab. Pada saat itu belaja hitam berat meluncur ke arahnya. Dia menghindar tetapi hampir saja kena. Dia masih merasakan belaja itu menyapu rambutnya. Nyaris saja, Harry, kata George. Pelesat melewatinya dengan pemukul di tangan. Siap memukul balik belaja ke arah Slytherin.
Harry melihat George memukul belajar itu sekuat tenaga ke arah Adrian Pucci, tetapi belajar itu berubah arah di tengah udara dan kembali mengincar Harry. Harry cepat-cepat menukik turun menghindarinya, dan George berhasil memukulnya keras-keras ke arah Malfoy. Harry mempercepat laju sapunya dan melesat ke ujung lain lapangan. Dia bisa mendengar belajar itu menderu di belakangnya. Belajar tidak pernah berkonsentrasi pada satu pemain seperti ini. Tugas belajarlah untuk mencoba menjatuhkan sebanyak mungkin pemain. Fred Weasley menunggu belajar di ujung lain lapangan. Harry menunduk ketika Fred memukul belajar sekuat tenaga. Belajar itu terbang keluar lapangan. "Beres!" teriak Fred senang, tetapi dia keliru. Bagai tertarik magnet, belajar itu kembali meluncur ke arah Harry. Dan Harry terpaksa terbang dengan kecepatan penuh. Hujan sudah mulai turun. Tetes-tetes besar air jatuh ke wajah Harry, mengaburkan kacamatanya. Dia tak bisa melihat apa yang sedang berlangsung sampai dia mendengar Lee Jordan yang menjadi komentator berkata, "Slytherin memimpin 60-0. Sapu superior Slytherin jelas menunjukkan kepiawaiannya, dan sementara itu si belajar gila terus berusaha menjatuhkan Harry dari sapunya. Fred dan George sekarang terbang begitu rapat di kanan kirinya, sehingga Harry tak bisa melihat apa-apa selain tangan mereka yang berseliweran dan ia tak punya kesempatan mencari Snape, apalagi menangkapnya. Ada yang mengerjai bola hijau ini. Gerutu Fred mengayunkan pemukulnya sekuat tenaga ketika si belajar kembali menyerang Harry. "Kita perlu time out," kata George, berusaha memberi isyarat kepada Wood dan mencegah si belajar mematahkan hidung Harry pada saat bersamaan. Wood jelas sudah menangkap pesannya. Fluid Madame Hawk berbunyi nyaring dan Harry, Fred dan George menukik turun, masih berusaha menghindari si belajar gila. "Apa yang terjadi?" tanya Wood. Ketika tim Gryffindor sudah berkumpul, sementara para penonton Slytherin berteriak mengejek. "Kita digilas, Fred, George, di mana kalian waktu belajar itu mencegah Angelina mencetak gol?" "Kami 6 meter di atasnya, mencegah belajar satunya membunuh Harry." "Oliver," kata George marah. Ada yang menyihirnya. Belajar itu menyerang Harry terus, tidak pernah mendekati pemain lain sepanjang pertandingan. Anak-anak Slytherin pasti sudah melakukan sesuatu pada belajar itu, tetapi belajarnya dikunci dalam kantor Madame Hawk sejak latihan terakhir kita. Dan waktu itu dua-duanya tidak apa-apa, kata Wood cemas. Madame Hawk berjalan ke arah mereka lewat atas bahu Madame Hawk. Harry bisa melihat tim Slytherin mengejek dan menunjuk-nunjuk ke arahnya. "Dengar," kata Harry, ketika Madame Hawk sudah semakin dekat, "dengan kalian berdua terbang sekitarku sepanjang waktu, satu-satunya kemungkinan aku menangkap Snape adalah kalau Snape-nya terbang masuk ke lengan jubahku," kata Harry. "Kembalilah ke yang lain dan biar kutangani sendiri belajar gila itu." "Jangan bodoh," kata Fred. "Belajar itu bisa menebas kepalamu." Wood bergantian memandang Harry dan si kembar Weasley. "Oliver, ini gila," kata Alicia Spinnet berak. "Kau tak bisa mengizinkan Harry menangani belajar itu sendirian. Ayo, kita minta penyelidikan. Kalau kita berhenti sekarang, kita akan dinyatakan kalah," kata Harry. "Dan kita akan kalah dari Slytherin hanya karena satu belajar gila. Ayo, Oliver, suruh mereka meninggalkanku sendiri." "Ini semua salahmu," kata George marah kepada Wood. "Tangkap Snape-nya, kalau tidak lebih baik mati." "Bodoh benar bilang begitu padanya." Madame Hawk sudah bergabung dengan mereka, siap melanjutkan pertandingan. Dia bertanya kepada Wood. Wood memandang wajah Harry yang memancarkan tekad kuat. "Baiklah," katanya. "Fred, George, kalian mendengar Harry? Tinggalkan dia dan biarkan dia menangani sendiri belajar itu." Hujan sudah semakin deras sekarang. Begitu fluid Madame Hawk ditiup, Harry menjejak keras ke udara dan mendengar desing belajar yang sudah dikenalnya di belakangnya. Harry terbang makin lama makin tinggi. Dia terbang melingkar, meluncur spiral zigzag, dan berguling. Meskipun agak pusing, dia membuka mata lebar-lebar. Hujan mengaburkan kacamatanya dan mengalir masuk ke lubang hidungnya. Ketika dia bergantung membalik, menghindari serangan keras si belajar, dia bisa mendengar gelak tawa penonton. Dia tahu pasti dia tampak tolol sekali. Tetapi si belajar gila itu berat dan tak dapat berubah arah secepat dia. Dia mulai terbang model roller coaster, mengelilingi stadion. Matanya menyipit menembus tirai perak air hujan, memandang tiang gol Gryffindor, di mana Adrian Pucci sedang berusaha melewati Wood. Desing di telinganya membuat Harry tahu si belajar baru saja gagal menyerangnya lagi. Dia langsung memutar dan meluncur ke arah berlawanan. "Lagi latihan balet nih, Potter," teriak Malfoy.
Ketika Hari terpaksa berputar-putar dengan konyol di tengah udara untuk menghindari si belaja, Hari terbang menjauh. Si belaja memututi 1 meter di belakangnya. Dan kemudian, ketika membalas memandang Malfoy penuh kebencian, Hari melihatnya, Golden Snitch, melayang hanya beberapa senti di atas telinga kiri Malfoy. Dan Malfoy yang sibuk menertawakan Hari tidak melihatnya. Selama beberapa saat yang menyiksa, Hari menggantung di udara. Tak berani meluncur ke arah Malfoy, takut kalau Malfoy mendongak dan melihat Snitch itu. Dak, dia berdiam diri terlalu lama sedetik. Si belaja berhasil mengenainya akhirnya, menghantam sikunya dan Hari merasa lengannya patah. Samar-samar pusing karena kesakitan luar biasa pada lengannya. Dia tergelincir miring pada sapunya yang basah kuyup. Satu lututnya masih mengait pada sapu itu. Lengan kanannya tergantung lunglai tak berguna. Si belaja kembali meluncur ke arahnya untuk serangan kedua. Kali ini mengarah ke wajahnya. Hari menghindar dengan satu ide tertanam di otaknya dan membeku dekati Malfoy. Dengan pandangan kabur karena hujan dan rasa sakitnya, Hari menukik ke arah wajahnya dan menyeringai mengejek di bawahnya dan melihat mata di wajah itu membelelak ketakutan. Malfoy mengira Hari menyerangnya. Apa yang? Pekiknya kaget, menyingkir menghindari Hari. Dengan tangan kanannya lunglai tak berdaya, Hari melepas satu-satunya pegangannya pada sapu dan menyambar liar. Dia merasa jari-jarinya menggenggam Snitch yang dingin. Tetapi sekarang dia hanya menjepit sapu dengan kakinya dan terdengar jeritan dari penonton di bawah ketika dia meluncur ke bawah. Berusaha keras agar tidak pingsan. Dengan bunyi berdebam keras dan cipratan lumpur, dia mendarat dan berguling dari sapunya. Lengannya menggantung terpuntir dalam posisi sangat janggal. Dalam kesakitannya, dia mendengar seakan dari kejauhan suitan dan teriakan-teriakan. Dia berkonsentrasi pada Snitch yang tergenggam di tangannya yang sehat. Aha, katanya tak jelas. Kita menang. Lalu dia pingsan. Saat sadar kembali, hujan membasahi wajahnya. Dia masih terbaring di lapangan dan ada orang yang membungkuk di atasnya. Hari melihat kilauan gigi. Oh tidak, jangan Anda, rintinya. Dia tak sadar apa yang dikatakannya. Kata Lockhart keras-keras kepada anak-anak Gryffindor yang cemas mendesakkan, mengerumuninya. Jangan khawatir Hari, akan kusembuhkan lenganmu. Jangan, tolak Hari. Biar begini saja, terima kasih. Dia berusaha duduk tetapi sakitnya bukan main. Didengarnya bunyi klak-klik yang sudah sangat dikenalnya di dekatnya. Aku tak mau difoto begini, Colin, katanya keras. Berbaring lagi, Hari, bujuk Lockhart. Ini mantra sederhana yang sudah kugunakan ratusan kali. Kenapa saya tak boleh ke rumah sakit saja? Kata Hari dengan gigi menggertak. Dia seharusnya ke rumah sakit saja, Profesor, kata Wood yang penuh lumpur. Dia tak tahan tidak nyengir walaupun sikilnya terluka. Tangkapan luar biasa, Hari, benar-benar spektakuler. Tangkapanmu yang paling hebat menurutku. Lalu pagar kaki yang mengelilinginya, Hari melihat Fred dan George Weasley berkutat memasukkan si belaja gila ke dalam kotak. Belaja itu masih melawan gila-gilaan. Mundur, kata Lockhart, yang menggulung lengan jubah hijau kumalannya. Tidak, jangan, kata Hari lemah. Tetapi Lockhart sudah memelintir tongkatnya dan sedetik kemudian mengguncangkannya ke lengan Hari. Perasaan aneh dan tidak menyenangkan menjalar dari bau Hari terus ke ujung jari-jarinya. Rasanya seakan lengannya sedang dikempiskan. Dia tidak berani melihat apa yang sedang terjadi. Dipejamkannya matanya, dipalingkannya wajahnya dari lengannya. Tetapi ketakutannya yang terbesar menjadi kenyataan ketika orang-orang di atasnya memekik tertahan dan Colin menjepret gila-gilaan. Lengannya sudah tidak sakit lagi, tetapi juga tidak terasa seperti lengan. Ah, kata Lockhart, ya, yang seperti itu kadang-kadang terjadi. Tetapi yang penting tulangnya tidak lagi patah. Itu yang harus diingat. Jadi, Hari, pergilah ke rumah sakit. Ah, Mr. Weasley, Miss Granger, tolong kalian antar ya. Dan Madam Pomfrey akan bisa merapikanmu sedikit. Ketika Hari bangkit, dia merasa aneh. Seakan berat sebelah. Dengan menarik napas dalam-dalam, dia menunduk memandang ke sebelah kanannya, yang dilihatnya nyaris membuatnya pingsan lagi. Menjulur dari ujung jubahnya, ada sesuatu yang tampak seperti sarung tangan karet tebal warna kulit. Hari mencoba menggerakkan jari-jarinya. Tak ada yang terjadi. Lockhart tidak menyembuhkan tulang Hari. Dia melenyapkannya. Madam Pomfrey sama sekali tidak senang. Seharusnya kau langsung datang padaku.
katanya berang, mengangkat bekas lengan yang tampak lemas menyedihkan. Yang setengah jam sebelumnya masih berupa tangan yang sehat. Aku bisa menyembuhkan tulang patah dalam waktu sedetik, tapi menumbuhkan kembali lagi tulang-tulang. Tapi Anda bisa kan? Tanya Harry putus asa. Aku bisa, tentu saja. Tapi akan sakit sekali, kata Madame Pomfrey muram, seraya melempar piyama kepada Harry. Kau harus menginap. Hermione menunggu di balik tirai yang dipasang di sekeliling tempat tidur Harry. Sementara Ron membantunya memakai piyama. Perlu cukup lama untuk memasukkan lengan tanpa tulang yang bagai karet itu ke dalam lengan piyama. Seru Ron dari balik tirai sembari menarik jari-jari lemas Harry dari lubang lengan. Kalau Harry mau tulangnya dihilangkan, dia akan minta. Siapa saja bisa membuat kesalahan, kata Hermione. Lagi pula tidak sakit lagi kan Harry? Tidak, jawab Harry. Tapi tidak bisa ngapa-ngapain juga. Saat melempar dirinya ke atas tempat tidur, lengannya menggelepak lunglai. Hermione dan Madame Pomfrey datang kembali. Madame Pomfrey membawa botol besar berlabel Skele-Gro, penumbuh tulang. Kau akan kesakitan semalaman, katanya seraya menuang semangkuk penuh cairan berasap dan mengulurkannya kepada Harry. Menumbuhkan tulang sangat tidak menyenangkan. Begitu juga meminum Skele-Gro, cairan itu membakar mulut dan tenggorokan Harry, membuatnya terbatuk-batuk dan tergagap-gagap. Dengan masih mengomel tentang permainan yang berbahaya dan guru yang tidak layak, Madame Pomfrey pergi, meninggalkan Ron dan Hermione, membantu Harry meminum beberapa teguk air. Tapi kita menang, kata Ron nyengir lebar. Tangkapanmu luar biasa. Wajah Malfoy kelihatannya dia siap membunuh. Aku ingin tahu belajar itu. Dia apakan? Kata Hermione jengkel. Kita bisa menambahkan itu ke daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepadanya setelah kita meminum ramuan Polyjuice, kata Harry, merebahkan diri kembali ke bantalnya. Mudah-mudahan rasanya lebih enak daripada obat ini. Dengan cuilan anak Slytherin di dalamnya, kau bergurau, kata Ron. Pintu kamar rumah sakit terbuka keras pada saat itu, kotor dan basah kuyup. Seluruh anggota tim Gryffindor datang untuk menengok Harry. Terbangmu bukan main, Harry, kata George. Aku baru saja melihat Marcus Flynn berteriak-teriak memarahi Malfoy, ngomel tentang snit yang berada di atas kepalanya dan dia tidak melihatnya. Malfoy kelihatannya tidak senang. Mereka membawa kue permen dan berbotol-botol jus labu kuning. Mereka berkerumun di sekeliling tempat tidur Harry dan baru akan mulai berpesta ketika Madame Pomfrey buru-buru mendatangi. Sambil berteriak, anak ini perlu istirahat, dia harus menumbuhkan 33 tulang. Keluar, keluar! Dan Harry ditinggalkan sendirian, tanpa ada yang bisa mengalihkan perhatiannya dari kesakitan yang menusuk-nusuk lengannya yang lemas. Berjam-jam kemudian, Harry mendadak terbangun dalam gelap gulita dan memeki kesakitan. Lengannya serasa dipenuhi serpihan-serpihan tulang besar. Sesaat dia mengira itulah yang membuatnya terbangun. Kemudian dengan ngeri dia menyadari ada yang menyeka dahinya dengan spons dalam gelap. Pergi, katanya keras. Dan kemudian, Dobby, mata si peri rumah yang menonjol sebesar bola tenis memandang Harry dalam kegelapan. Sebutir air mata bergulir di hidungnya yang panjang dan runcing. Harry Potter kembali ke sekolah. Dia berbisik merana. Dobby sudah bolak-balik memperingatkan Harry Potter. Sir, kenapa Anda tidak mendengarkan Dobby? Kenapa Harry Potter tidak pulang saja waktu ditinggalkan kereta api? Harry duduk bersandar di bantalnya dan menyingkirkan pohon Dobby. Ngapain kau di sini? Tanyanya. Dan bagaimana kau tahu aku ketinggalan kereta api? Bibir Dobby bergetar dan Harry mendadak curiga. Kau? Katanya lambat-lambat. Kau yang membuat palang rintangan menolak mengizinkan kami masuk? Memang betul, Sir, kata Dobby. Mengangguk kuat-kuat, telinganya menggelepak. Dobby bersembunyi menunggu Harry Potter dan mengeyel palang rintangan dan Dobby harus menyetrika tangannya sesudahnya. Ditunjukkannya kepada Harry 10 jari panjang yang diperban. Tetapi Dobby tidak peduli, Sir, karena dia mengira Harry Potter aman. Dan Dobby tak pernah mimpi bahwa Harry Potter akan ke sekolah dengan cara yang lain. Dia mengayun tubuhnya ke depan dan ke belakang, menggeleng-gelengkan kepalanya yang jelek. Dobby kaget sekali ketika mendengar Harry Potter sudah kembali ke Hogwarts, sampai membuat makan malam tuanya hangus. Belum pernah Dobby dicambuki sehebat itu, Sir. Harry terenyah kembali ke bantalnya. Kau hampir saja membuat aku dan Ron dikeluarkan, katanya galak. Lebih baik kau pergi sebelum tulang-tulangku tumbuh, Dobby. Kalau tidak, mungkin kau akan kucekik. Dobby tersenyum lemah. Dobby sudah terbiasa dengan ancaman maut, Sir. Dobby menerima 5 kali sehari di rumah. Dobby membuang ingus di salah satu sudut sarung bantal kumal dan kotor yang dipakainya. Kelihatannya memelas sekali sehingga Harry merasa kemarahannya mereda dengan sendirinya. Kenapa kau memakai itu, Dobby? Tanyanya ingin tahu. Ini, Sir, kata Dobby, menarik-narik sarung bantalnya.
Ini tanda perbudakan peri rumah, Sir. Dobby hanya bisa dibebaskan kalau Tuan Dobby menghadiahinya pakaian, Sir. Keluarga majikan Dobby sangat berhati-hati jangan sampai menyerahkan kepada Dobby bahkan kaos kaki bekas, Sir. Karena kalau begitu Dobby akan bebas meninggalkan rumah mereka selamanya. Dobby menyeka matanya yang menonjol dan mendadak berkata, Harry Potter harus pulang. Dobby mengira belajarnya akan cukup membuat. Belajarmu? Kata Harry. Kemarahannya timbul lagi. Apa maksudmu belajarmu? Kau membuat belajar itu mencoba membunuhku? Tidak membunuh, Sir. Tak akan pernah membunuh Anda, kata Dobby terperanjat. Dobby ingin menyelamatkan hidup Harry Potter. Lebih baik dipulangkan dengan luka parah daripada tinggal di sini, Sir. Dobby cuma ingin Harry Potter luka cukup parah supaya dikirim pulang. Oh, cuma itu, kata Harry berang. Kurasa kau tidak akan bilang padaku kenapa kau menginginkan aku dikirim pulang dalam keadaan tidak utuh. Kalau saja Harry Potter tahu, Dobby meratap. Lebih banyak lagi air mata bercucuran di sarung bantal rombengnya. Kalau saja dia tahu betapa berartinya dia untuk kami, kaum rendahan, para budak, kami sampah masyarakat sihir. Dobby ingat bagaimana keadaan ketika dia yang namanya tak boleh disebut berada di puncak kekuasaannya, Sir. Kami peri rumah diperlakukan seperti kutu busuk. Tentu saja Dobby masih diperlakukan seperti itu, Sir. Dia mengakui, menyeka wajahnya dengan sarung bantalnya. Tapi, Sir, kehidupan telah menjadi jauh lebih baik lagi kaum kami sejak Anda menang melawan dia namanya tak boleh disebut. Harry Potter selamat dan kekuatan si pangeran kegelapan dipatahkan. Dan saat itu seperti hari baru, Sir. Harry Potter bersinar seperti cahaya mercusuar harapan bagi kami yang mengira hari-hari gelap tak akan pernah berakhir, Sir. Dan sekarang di Hogwarts, peristiwa-peristiwa mengerikan akan terjadi, bahkan mungkin sedang terjadi. Dan Dobby tak bisa membiarkan Harry Potter tinggal di sini sekarang, ketika sejarah akan berulang. Sekarang ketika kamar rahasia sekali lagi akan dibuka. Dobby terperangah, kaget dan ngeri. Dia menyambar teko air Harry dari meja di sebelah tempat tidurnya, lalu memukulkannya ke kepalanya sendiri. Terguling lenyap dari pandangan. Sesaat kemudian dia merayap naik ke tempat tidur lagi, dengan mata juling, mengomel, Dobby nakal sekali. Jadi kamar rahasia itu memang ada, bisik Harry. Dan kau bilang kamar itu sudah pernah dibuka sebelumnya. Ceritakan padaku, Dobby. Harry menyambar pergelangan tangan kurus si peri ketika hendak meraih kembali teko air. Tetapi aku bukan kelahiran Muggle. Bagaimana mungkin kamar itu berbahaya bagiku? Sir, jangan tanya-tanya lagi. Jangan tanya-tanya Dobby lagi, kata si peri tergagap. Matanya besar sekali dalam gelap. Perbuatan-perbuatan jahat sudah direncanakan di tempat ini, tetapi Harry Potter tidak boleh berada di sini kalau itu terjadi. Pulanglah Harry Potter, pulanglah. Harry Potter tak boleh ikut campur dalam hal ini, Sir, terlalu berbahaya. Siapa Dobby? Harry bertanya, seraya memegang pergelangan dengan Dobby erat-erat untuk mencegahnya memukul diri sendiri dengan teko air lagi. Siapa yang membukanya? Siapa yang dulu membukanya? Dobby tak bisa, Sir. Dobby tak bisa. Dobby tak boleh bilang, seru si peri. Pulanglah, Harry Potter, pulanglah. Aku tidak akan kemana-mana, kata Harry tegas. Salah satu sahabatku kelahiran Muggle. Dia akan menjadi salah satu korban pertama kalau kamar rahasia benar-benar dibuka. Harry Potter mempertaruhkan hidupnya untuk teman-temannya, kata Dobby sedih bercampur bahagia. Sungguh mulia, sungguh gagah berani. Tetapi dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Harus. Harry Potter tidak boleh. Dobby mendadak diam terpaku. Telinganya bergetar. Harry mendengarnya juga. Ada langkah-langkah kaki mendekat di lorong di depan kamar. Dobby harus pergi, bisik seperi, ketakutan. Terdengar derak keras, dan jari-jari Harry mendadak menggenggam udara kosong. Dia terenyah kembali ke tempat tidurnya. Matanya tertuju ke pintu yang gelap. Sementara bunyi langkah-langkah kaki semakin mendekat. Saat berikutnya Dumbledore berjalan mundur masuk ke kamar, memakai jas kamarwol panjang dan topi tidur. Dia menggotong ujung sesuatu yang tampak seperti patung. Profesor McGonagall muncul sedetik kemudian, menggotong kakinya. Bersama-sama mereka mengangkat patung itu ke atas tempat tidur. Panggil Madame Pomfrey, bisik Dumbledore, dan Profesor McGonagall bergegas melewati kaki tempat tidur Harry, menghilang dari pandangan. Harry berbaring tak bergerak, pura-pura tidur. Dia mendengar suara-suara tegang, dan kemudian Profesor McGonagall muncul lagi, diikuti Madame Pomfrey, yang datang sambil memakai kardigan di atas gaun tidurnya. Harry mendengar tarikan napas tajam. Apa yang terjadi? Madame Pomfrey berbisik kepada Dumbledore, membungkuk di atas patung di tempat tidur. Serangan lagi, kata Dumbledore. Minerva menemukannya di tangga. Ada setangkai buah anggur di sebelahnya, kata Profesor McGonagall.
Kami menduga dia sedang berusaha menyelinap ke sini untuk menengok Harry Potter. Hati Harry mencelos pelan-pelan dan hati-hati diangkatnya kepalanya beberapa senti supaya dia bisa melihat patung di tempat tidur itu. Seberkas cahaya bulan menyinari seraut wajah yang pandangannya kosong. Colin krepe. Matanya terbelalak lebar dan tangannya terjulur kaku ke depan, memegangi kameranya, membatu. Bisik Madame Pomfrey. Ya, kata Profesor McGonagall, aku bergidik memikirkan, kalau Albus tidak sedang turun untuk minum coklat panas, entah apa yang akan terjadi. Ketiganya menunduk menatap Colin, kemudian Dumbledore membungkuk untuk melepas kamera dari pegangan erat Colin. Menurutmu dia berhasil memotret penyerangnya? Kata Profesor McGonagall bersemangat. Dumbledore tidak menjawab, dia membuka bagian belakang kamera. Astaga, celetuk Madame Pomfrey. Semburan asap mendesis dari kamera. Harry 3 tempat itu dari Colin. Mencium bau tajam plastik terbakar. Meleleh, kata Madame Pomfrey bingung. Semua meleleh. Apa artinya ini, Albus? Profesor McGonagall bertanya mendesak. Artinya, kata Dumbledore, kamar rahasia benar-benar telah dibuka lagi. Madame Pomfrey menekan mulutnya. Profesor McGonagall terbelalak menatap Dumbledore. Tetapi Albus siapa? Pertanyaannya bukan siapa, kata Dumbledore. Matanya menatap Colin. Pertanyaannya adalah bagaimana? Dan melihat wajah Profesor McGonagall yang samar-samar. Harry tahu, dia sama tidak mengertinya, seperti Harry sendiri. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Purpose. Berikan saran dan komen dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Purpose selanjutnya. Bye-bye.